Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku seiman dimanapun anda berada yang menonton video ini ya. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Jangan lupa komen juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa aqibatul muttaqin wa udiyana ilal jolimin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati ini Bapak Irham selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aliran Islam, yakni adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi perlu sama-sama kita ketahui bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah itu terbagi menjadi beberapa konsepta. Yang pertama ada ahli, ada as-sunnah, ada al-jamaah. Yang pertama itu ada ahli. Ahlu atau berasal dari kata ahlun yang berarti orang yang menguasai. Seperti contoh, ahli kitab, orang yang menguasai kitab. Ahli tafsir, orang yang menguasai tafsir. Ahlil jannah. Nah, kalau ahlil jannah ini beda. Ini ahli di sini yang berartikan penduduk. Seperti contoh tadi, ahlil jannah, penduduk surga. Ahli nar, penduduk neraka. Maka pada ahli di sini, pada ahli sunnah wal jamaah ini adalah orang atau kelompok yang mengikuti sunnah Nabi dan mengerjakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Kemudian ada sunnah. Nah, sunnah di sini adalah wa ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaulan au fi'lan au takririan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, baik perbuatan atau ketentuan takrirnya, itu disebut sunnah. Kalau menurut ahli hadis, akan tetapi sunnah di sini, arti ahli sunnah di sini adalah cara kita beribadah, adalah cara yang dibawa oleh Rasul, thariqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasul dalam mengajarkan keimanan, wa ma yalhaqu biha, dan cara yang meniru caranya Nabi. Jadi kita harus menyesuaikan caranya Nabi. Seperti sholat, kita harus menyesuaikan sholat gerakannya atau sholat dengan gerakan sesuai dengan yang Nabi kerjakan. Sunnah di sini adalah cara yang dibawa oleh Rasul, thariqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasul dalam mengajarkan keimanan. Wa ma yalhaqu biha, dan cara yang meniru caranya Nabi. Min thariqati khulafaur rasyidin, dari khalifah allati amara Rasul, yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi Nabi atau Rasul itu melakukan suatu ibadah, suatu perbuatan baik yang ditiru oleh khulafaur rasyidin, yang semata-mata itu adalah perintah dari Allah. Lalu yang terakhir ada al-jamaah. Nah, al-jamaah ini adalah kelompok. Seperti contoh jamaah al-ikhlas, jamaah kelompok al-ikhlas, jamaah al-mujtahid, adalah kelompok al-mujtahid. Nah, di sini adalah kelompok. Jadi kelompok apa? Kelompok orang-orang yang mengikuti perintah Nabi
yang menyambung lidah-lidah Nabi yang melalui para ulama, para khulafa, para sahabat, dan lain sebagainya. Itu adalah al-jamaah. Kemudian timbul pertanyaan mendasar. Kenapa sih kita harus mengikuti ahli sunnah wal jamaah atau aswaja? Bukankah Islam golongannya banyak? Bukankah Islam terbagi-bagi golongan itu sangat banyak? Pengikutnya juga banyak. Perlu kita perhatikan bahwa 14 abad, kurang lebih 14 abad yang lalu, Nabi menjelaskan kepada kita bahwasannya Islam di hari akhir nanti atau di akhir zaman nanti akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan kelompok-kelompok ini ada satu kelompok yang akan selamat di akhir zaman nanti, di hari akhir nanti, yakni adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ahli sunnah wal jamaah atau aswaja. Karena bahwasannya kalau hanya sekedar Islam saja itu tidak cukup. Itu belum cukup karena nanti harus kita kaji bagaimana keislamannya, bagaimana akidahnya benar apa enggak, bagaimana syariatnya, landasan fikihnya benar apa enggak, bagaimana tasawufnya itu benar apa enggak, perlu kita kaji. Karena dalam Islam, dalam agama itu enggak main-main, itu enggak sembarangan kita ucap. Dalam konteks kita sebagai orang Indonesia, aswaja ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama adalah seorang ulama besar, muhaddisin. Beliau adalah penghafal hadis. Beliau telah menghafal beribu-ribu hadis, ratusan ribu hadis. Bahkan tak terhingga hafalan beliau saking beliau menghafal hadisnya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau diberi gelar sebagai Hadratus Syekh. Beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan, mengembangkan, serta menjaga kelestarian daripada ahli sunnah wal jamaah. Karena aswaja ini adalah salah satu kelompok yang besar dan di dalamnya adalah kelompok orang yang banyak. Di dalam kelompok besar ini sudah pasti pengikutnya banyak. Dan sering terjadi saling klaim. Saya kelompok yang paling benar. Saya kelompok yang paling benar. Maka beliau memberikan kriteria dalam aswaja yang benar adalah dari sisi akidah mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dari sisi fikih, aswaja ini mengikut 4 mazhab, yakni yang pertama ada Imam Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Malik, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang keempat ada Imam Hambal. Dan dari sisi tasawuf mengikut daripada Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Hamid Al-Ghazali. Dari salah satu 3 al ini yang menjadi satu tanda orang tersebut itu benar-benar atau betul-betul sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah. Lalu ahli sunnah wal jamaah ini juga mempunyai sifat yang mengharuskan kita untuk ikut di dalamnya.
Nah, jadi ahli sunnah ini mempunyai ciri khas dari salah satu tiga hal yang menjadi tanda orang itu betul-betul sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah atau aswaja. Kemudian aswaja ini mempunyai sifat yang mengharuskan kita untuk ikut di dalamnya. Yang pertama, aswaja ini menjaga keontentikan daripada ilmu agama. Di dalam aswaja ini betul-betul dijaga. Di dalam aswaja ini memang betul-betul dijaga yang namanya isnad atau sanad. Al-isnadu minad-din laula isnad laqala man syaa ala ma syaa. Sesungguhnya sanad adalah sebagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, orang bebas berbicara semaunya tentang agama. Nah, di dalam aswaja ini tidak ada yang seperti itu, karena di dalam aswaja orang harus memiliki referensi yang jelas. Orang harus mempunyai sumber yang jelas, sanadnya dari mana, ulama yang mengatakannya siapa, apakah ini hadisnya hadis doif, apakah hadis sahih. Itu harus dipertanyakan dalam ahli sunnah wal jamaah. Karena yang namanya ilmu agama itu tidak boleh sembarangan. Maka ketika kita ikut dalam ahli sunnah wal jamaah, kita memiliki sumber yang jernih. Kemudian yang kedua, ahli sunnah wal jamaah ini memiliki satu sikap atau sifat, yakni al-muhafadu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil asla. Senantiasa menjaga satu perkara yang lama dan tidak lupa untuk mengambil satu perkara yang lebih baik. Prinsip ini diterapkan betul dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menelaah sosial media, ketika kita menelaah mimbar-mimbar, siapakah ulama yang mempertahankan tahlilan? Siapakah ulama yang mempertahankan maulid? Itu adalah golongan dari ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir, ahli sunnah wal jamaah ini memiliki sifat yang betul-betul wasatiyah, yang tidak mudah mengkafirkan kepada kelompok yang lain, meskipun banyak orang yang menyebut ini kafir sebagainya. Akan tetapi sikap dari aswaja, la yukaffiru ba'dukum li ba'd, tidak mudah mengkafirkan seseorang atau tidak mudah mengkafirkan suatu kaum atau menghukumi suatu kaum bahwa dia kafir, bahwa dia keluar dari Islam, bahwa di ahli sunnah wal jamaah itu tidak seperti itu, tidak mudah mengkafirkan suatu kaum kepada suatu kaum yang lain. Karena dalam ahli sunnah wal jamaah dijaga jangan mudah mengkafirkan atau mengklaim bahwa dia kafir, bahwa dia keluar daripada Islam. La yukaffiru ba'dukum li ba'd, tidak mudah mengkafirkan seseorang atau tidak mudah mengkafirkan suatu kaum atau menghukumi suatu kaum bahwa dia kafir, bahwa dia keluar dari Islam, bahwa di ahli sunnah wal jamaah itu tidak seperti itu, tidak mudah mengkafirkan suatu kaum kepada suatu kaum yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Apabila ada jarum yang patah, tolong jangan simpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon
Nah, dimaafi. Wallahu maafi iklaqom tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.